Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita melalui video rohani ini akan merenungkan firman Tuhan di acara Buka Sabat untuk minggu yang ketiga umat-umat Tuhan bersabat di rumah masing-masing. Tetapi kasih Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya, menikmati berkat-berkat yang penuh melimpah pada sepanjang hari Sabat ini. Kita boleh merayakan dan lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan pada sepanjang hari Sabat yang kita akan jalani. Hari Sabat yang penuh berkat, hari Sabat yang telah diasingkan bagi umat-umat Tuhan untuk menyembah pencipta langit dan bumi, termasuk pencipta saudara dan saya. Kita bersyukur untuk hari Sabat yang indah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami dan membawa firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami. Jamah hati kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab satu hari satu pasal, hari ini kita sudah berada di Mazmur pasal 68. Mazmur 68. Saya bersyukur oleh sebab membaca buku Mazmur pasal 68. Mengapa demikian? Karena di dalam buku Mazmur 68 ini menceritakan kepada kita ada sukacita kemenangan oleh sebab kelepasan dari berbagai pergumulan hidup yang terjadi di dunia ini. Sudah tentu ini adalah kesaksian dari Raja Daud ketika dia mengalami kelepasan, merayakan kemenangan kelepasan oleh sebab dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tetapi karena kasih karunia Tuhan telah menyelamatkannya, telah melepaskannya, dan dia merayakan sorak kemenangan atas kelepasan yang ia telah peroleh dari Tuhan. Juga saudara dan saya, satu hari kelak Tuhan Yesus akan datang dan melepaskan kita dari dunia yang penuh dosa ini, dari berbagai kesusahan, penderitaan, termasuk virus corona yang sedang mewabah di dunia ini. Akan dilepaskan kita dari keadaan dunia yang penuh dosa ini, dan kita akan menikmati satu kemenangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 68 ini berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan dibebaskan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Memang kemenangan itu harus didahului dengan perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kelepasan tanpa ada pergumulan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk itu saudara, Mazmur 68 ini memberitahukan kepada kita satu sukacita kemenangan akan kita rayakan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dunia ini adalah padang gurun seperti yang dialami oleh Raja Daud. Begitu menderita dia hidup di padang gurun oleh sebab dikejar, diancam untuk dibunuh oleh Saul. Tetapi ketika kemenangan terjadi, dia sangat bergembira. Demikian juga dengan kita. Dunia ini adalah padang gurun dosa, padang gurun penderitaan, padang gurun wabah penyakit. Tetapi satu hari kelak akan tiba di mana kita akan merayakan sorak kemenangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dunia ini tempat berlangsung medan peperangan antara kuasa kebaikan dan kuasa kejahatan, kegelapan dan terang Yesus Kristus. Medan pertempuran antara baik dan yang jahat. Tetapi kabar baik, satu hari kelak kemenangan dari atas semua penderitaan di dunia ini segera berakhir. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 68 ini. Ada 5 informasi. 5 informasi tentang kemenangan yang akan segera terjadi. Apa informasi yang pertama? Informasi yang pertama ada pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, yaitu informasi pertama, Tuhan dalam kemuliaannya membinasakan orang jahat. Mari kita baca ayatnya pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan,
Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri di hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Tuhan. Informasi pertama, bahwa sesungguhnya Tuhan akan datang dan kita akan merayakan sukacita kemenangan. Apa yang terjadi kepada orang jahat, Tuhan dalam kemuliaannya akan membinasakan orang jahat oleh terang kemuliaannya. Juga digambarkan dalam kitab Wahyu. Saya senang membaca kitab Mazmur ini berdampingan dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 14 memberitahukan kepada kita bahwa orang jahat akan dibinasakan. Di dalam buku Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 6, firman Tuhan katakan, Wahyu pasal 6 ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, kabar baik bagi kita umat-umat Tuhan bahwa orang jahat akan dibinasakan. Untuk itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi umat Tuhan, orang-orang benar. Karena orang jahat akan dibinasakan oleh terang kemuliaan Yesus Kristus. Inilah informasi yang pertama yang kita dapat dalam Mazmur pasal 68. Informasi yang kedua, Tuhan dalam kemuliaannya memberikan kebahagiaan kepada umatnya. Kita baca ayatnya, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, masyhurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya umat Tuhan akan mendapat kebahagiaan. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada umat-umat. Bukankah ini satu kabar baik? Di dunia penuh dengan penderitaan, wabah penyakit, gempa bumi, kesukaran dan lain sebagainya. Tetapi sorak kemenangan akan segera terjadi. Menurut informasi yang kedua, umat Tuhan akan mengalami kebahagiaan yang kekal. Tuhan dalam kemuliaannya memberikan kebahagiaan yang abadi kepada umat-umatnya. Wahyu pasal 21 ayat 4. Wahyu pasal 21 ayat 4. Kita lihat apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kabar baik saudara, informasi dalam kitab Wahyu juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Air mata akan berlalu, sukacita
duka cita, perkabungan, kematian akan berlalu. Virus corona akan berlalu. Ketika sorak kemenangan akan segera tiba, di mana Yesus akan datang dan mengakhiri sejarah penderitaan di dunia ini. Dan kita masuk kepada informasi yang ketiga. Di dalam Mazmur pasal 68, bahwa Tuhan dalam kemuliaannya melepaskan umatnya yang sedang tertindas. Tuhan dalam kemuliaannya akan melepaskan umatnya yang sedang tertindas di dunia ini. Kita baca ayatnya dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas, ya Allah. Kabar baik, Tuhan dalam kemuliaannya akan melepaskan umatnya yang sedang tertindas di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kabar baik, bersyukur kepada Tuhan. Janjinya melalui buku Mazmur 68 memberikan informasi bahwa Tuhan dalam kemuliaannya akan melepaskan umatnya yang sedang tertindas. Saudara-saudara, hidup di dunia ini benar-benar dalam kesukaran, ketakutan, dan begitu banyak saat ini wabah penyakit yang sedang terjadi di dunia ini. Dan juga akan disertai gempa bumi, kebakaran, banjir, kesusahan akan bertambah-tambah dan menuju kepada puncaknya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan, jangan lupa satu hari kelak akan tertindas oleh sebab kita setia kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan dalam kemuliaannya akan memberikan kebahagiaan. Mari kita lihat janji Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kabar baik, di dalam buku Mazmur 68 dan buku Wahyu, sesungguhnya Tuhan dalam kemuliaannya akan melepaskan umatnya yang sedang tertindas. Sekarang kita lihat informasi yang keempat tentang sukacita kemenangan yang segera akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat yang tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Luar biasa informasi yang ketiga di dalam ayat ini. Informasi yang keempat memberitahukan kepada kita bahwa ada sukacita kemenangan karena Tuhan akan membawa umatnya ke sorga. Informasi di dalam ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan dalam kemuliaannya akan membawa umatnya ke sorga. Saudara-saudara sekalian, jangan mau berencana untuk tinggal di dalam dunia ini. Walaupun rumah mewah saudara, kekayaan saudara, jangan itu menghalangi saudara untuk ke sorga. Dunia akan segera dibinasakan, tetapi umat Tuhan akan dibawa oleh Yesus Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
seperti yang ia tulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Wahyu pasal 3 ayat 12. Kita baca lagi buku Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara-saudara sekalian, umat Tuhan akan segera dibawa masuk ke sorga. Dari sorga, Tuhan akan memberikan kepada kita Yerusalem baru, Eden yang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kabar baik saudara, di tengah-tengah penderitaan dan ketakutan oleh sebab wabah penyakit virus corona ini, Mazmur 68 memberikan kepada kita informasi bahwa akan ada sukacita kemenangan. Dan informasi yang keempat mengatakan Tuhan membawa umatnya ke sorga. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita masuk kepada informasi yang terakhir, yang kelima di dalam Mazmur pasal 68 ini. Informasi kelima, Tuhan dalam kemuliaannya akan memberikan kuasa kekuatan hidup kekal untuk selama-lamanya kepada umatnya. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 68, Mazmur 68 ayat 34 sampai 36. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Ayat 35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sorak kemenangan akan segera terjadi. Dan umat Tuhan dalam kemuliaannya akan mendapat kekuatan, kuasa, hidup yang kekal. Hidup yang tidak pernah ada akhir. Hidup tidak akan ada lagi kesukaran, penderitaan seperti di dalam dunia yang penuh dosa ini. Inilah 5 informasi yang ada di dalam Mazmur 68 ini. Kita menemukan ada 5 informasi penting. Yang pertama, Tuhan dalam kemuliaannya akan membinasakan orang jahat. Yang kedua, informasi yang kedua, Tuhan dalam kemuliaannya akan memberikan kebahagiaan kepada umatnya. Informasi yang ketiga, Tuhan dalam kemuliaannya melepaskan umatnya yang sedang tertindas. Yang keempat, informasi keempat, Tuhan dalam kemuliaannya akan membawa umatnya ke surga. Dan yang kelima, Tuhan dalam kemuliaannya akan memberikan kekuatan, kuasa, hidup kekal untuk selama-lamanya bagi umat-umatnya. Dan saya mau menutup dengan mengutip kembali dari kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, barang siapa menang. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Luar biasa. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal, ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji firman-Mu dalam Mazmur 68. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi umat Tuhan yang setia,
yang akan segera merayakan sukacita kemenangan ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati semua orang-orang yang sedang menonton firman ini. Kiranya Engkau akan menuntun mereka, menjamah hati mereka, dan menyanggupkan mereka untuk beriman, berharap, dan ketika Yesus datang, semua kami diselamatkan dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Salam, selamat hari Sabat.